sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, mercy grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Jadilah ibadah ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8 berkata bahwa sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari datang ke hadirat Tuhan. Persembahkan pujian, pengagunganmu kepada Tuhan. Di hari yang pertama, di tahun yang baru, bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya di dalam hidup kita. Kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, buat semua perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami hidup, itu semua karena firman-Mu. Yes Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
Thank you Jesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku adalah genggamanmu. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, Amen, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. terima kasih Tuhan. Sembahkan percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Nyanyi dengan iman Bapak Ibu. Kau yang berjanji. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sebab kami memiliki Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami sudah melihat begitu baiknya Tuhan dalam hidup kami. Perbuatan-perbuatan-Mu yang heran dan ajaib yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, di awal tahun ini kami mau terus menaikkan syukur kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kuasa-Mu, buat mujizat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena saat ini kami berada di tempat yang tepat. Kami ada dalam hadirat-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kau yang Mari angkat pujian ini Bapak. dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari agungkan Tuhan. Layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak Mari angkat tanganmu besar Allah itu sembah Tuhan. Kau layak Engkau layak Tuhan disembah, ditinggikan, dipujikan. selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau berdahsyat kami, layak Tuhan. Layak Thank you Jesus. Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan boleh voice untuk menyampaikan kesaksian lewat pujian pengagungan kepada Tuhan.
Ku bawa hidupku di tempat kudus-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidupku. Dari lubuk hatiku yang dalam, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, hidup yang aku nikmati sekarang hanyalah anugerah-Mu. Cinta kasih Tuhan yang tak pernah pudar, selalu menjagaku. Tangan Tuhan yang selalu
Kasih Tuhan yang tak pernah pudar selalu menjagaku. Tangan Tuhan yang selalu menopangku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Sembuhkanlah hidupku Tuhan, pulihkanlah hatiku Bapa, dikuduskan nama-Mu yang berkuasa dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidupku sekarang ini sampai selamanya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Sembuhkanlah hidupku Tuhan, pulihkanlah hatiku Bapa, dikuduskan nama-Mu yang berkuasa dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidupku sekarang ini sampai selamanya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidupku sekarang ini sampai selamanya. Di hidupku sekarang ini sampai selamanya. Sampai selamanya. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat Wall of Voice. Dan kami minta bantu dalam doa bahwa awal tahun ini kami akan mulai rekaman. Dan ini adalah lagu dalam album kami, lagu kedua. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari artis ibu kota. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, shalom saudara. Haleluya. Perkenalkan saya Lucy Daiva. Embel-embel artisnya itu saya udah berat saudara. Karena setelah saya benar-benar bersujud dan menyerahkan hidup saya sama Tuhan, kepada Tuhan, menyandang status artisnya itu sudah malu diri saudara. Baik, berapa menit Pak? Sehari semalam saya. Pada diem aja nih orang Jayapura, apa kabar semuanya Jayapura? Puji Tuhan, haleluya. Saya kenal dengan Pak Superman is dead, salah. Superman Limbat ya, bukan Superman is dead, itu band. Beliau tahu saya di YouTube. Mungkin teman-teman juga saudara boleh cek. Kebetulan hari ini kita juga live di YouTube saya, Lucy Daiva Channel. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani Tuhan di YouTube channel. Dan itu semua berawal dari perintah Tuhan. Saya berasal dari keluarga yang lahir dan besar, keluarga saya ya. Kalau saya lahir juga sama di Palembang. Lalu ibu saya hijrah ke Jakarta. Jarang sekali orang Palembang yang Kristen. Karena kami juga lahir dari keluarga besar Islam. Saya bersyukur dan luar biasa sangat bersyukur. Kali ini saya bisa mengenal Tuhan. Walaupun belum keluarga besar saya diselamatkan. Tapi saya percaya Bapa kita di surga kalau sudah berfirman dan sudah berjanji akan menggenapinya. Amin. Satu demi satu saudara, puji Tuhan Bapak saya juga diselamatkan tapi di sisa akhir hidupnya. Karena saat itu Bapak saya percaya, sebenarnya banyak sekali yang sudah dialami oleh Bapak saya. Sudah almarhum Bapak saya. Beberapa jam sebelum meninggal, puji Tuhan, Tuhan membimbing saya untuk Bapak saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bisa dilihat juga kesaksian saya di YouTube channel. Saya mengenal Tuhan itu, Pak Bill ini sekalian sama kameramen ya Pak? Puji Tuhan, haleluya. Baik, saudara saya Islamnya bukan Islam KTP, walaupun KTP sekarang masih Islam. Ya biar nanti saya bisa naik haji ya saudara. Saya umroh dulu deh, gak usah naik haji. Saya cuma mau pas naik haji di sana saya melayani Tuhan itu, haleluya ya. Sama seperti Mbak Nur Agni Aftafia juga sama seperti itu. Nah kembali saudara, saya Islamnya benar-benar Islam. Yang benar-benar saya Al-Quran itu bolak-balik hafal ya waktu masih, bukan hafal maaf, khatam. Sering banget bikin nasi kuning ya saudara. Jadi kalau kita di Islam tuh kalau kita khatam Al-Quran kita bikin tumpengan, enggak lah nasi kuning. Makanya di Kristen juga harusnya gitu, khatam Alkitab bikin nasi merah. Baik, nah ini yang harus memang kita tekankan kepada anak-anak kita. Ya, saya tidak mau lari ke situ. Lalu saya semasa kecil sampai saya muda, saya mengalami kehidupan yang menyakitkan buat saya. Ya, bagaimana saya mengalami diskriminasi di dalam rumah. Ya, setelah saya besar saya baru tahu kenapa ibu saya demikian kepada saya, karena kami susah. Makanya saya sangat ingin sekali mensejahterakan orang-orang Indonesia. Karena kehidupan di dalam kesusahan semua terjadi saudara. Pelecehan seksual terjadi dalam kesusahan. Pembunuhan itu semua karena materi dan uang. Itu pun yang terjadi di dalam hidup saya. Saya mengalami kepahitan yang luar biasa. Sekarang saya tahu kepahitan. Dulu saya tahunya kekecewaan saudara. Sampai saya dewasa, kekecewaan itu semakin menumpuk. Yang ada di dalam diri saya kebencian terhadap orang tua saya, terutama ibu saya. Kakak-kakak saya. Saya mengalami kebencian yang luar biasa.
Tapi saya bingung, Tuhan nggak kasih saya rasa, Tuhan tuh nggak kasih saya rasa apa ya namanya, jahat gitu loh untuk meninggalkan mereka. Padahal saya SMA kelas 1 saya sudah jadi penyanyi Ancol. Dan saat itu menjadi penyanyi Ancol itu sulit. Kelas 2 SMP saya sudah mulai nyanyi kafe to kafe dan duitnya lumayan, puji Tuhan. Dari saya SD sampai saya mulai SMP, saya sudah bisa cari uang sendiri untuk biayai sekolah saya. Karena ibu saya nggak mau sekolahin saya. Karena saya dianggap perempuan lari di dapur. Sekolah buat kakakmu yang besar. Singkat cerita saudara, saya merasakan ya, saya ini anak siapa sebenarnya? Penyiksaan, itu sapu lidi itu kalau mukul saya, ibu saya pakai satu sapu saudara. Mendingan dipukul pakai sapu lidi sekalian daripada pakai sapu loh. Itu sakitnya luar biasa. Hanya kesalahan kecil dan sedikit. Belum lagi kata-kata yang menyakitkan. Dan belum lagi banyak hal saudara. Tapi saya itu mempunyai hati yang pingin menyenangkan ibu saya supaya ibu saya itu senang. Dari kecil saya sudah mulai jualan, goreng-gorengan supaya saya dapat uang. Jualan supaya dapat uang, pulang dapat uang kasih ibu saya, begitu terus sampai saya nyanyi. Ya, saya sudah bisa nyanyi, di panggung ke panggung saya akhirnya puji Tuhan juga tahun 2003 punya kesempatan rekaman. Dan 2003 itu zamannya mungkin bapak-bapak atau adik yang seumur saya yang melihat dunia perdangdutan, ya ada Inul Daratista, Anissa Bahar, ya puji Tuhan di situ saya ikut juga Lucy Dayuba. Saya pikir ya udah itu rezeki saya. Tapi saudara, saat saya masuk ke dunia entertain, saya makin hancur dan rusak. Karena saya pikir hidup saya sudah rusak sedari kecil. So rusak aja sekalian. Saya narkoba untuk pelarian saudara. Karena saya cari uang menjadi tulang punggung di rumah, tapi saya nggak dapatkan kasih sayang yang saya harapkan. Cuma saya nggak mau jual diri saudara, karena saya punya prinsip. Makanya jangan heran kalau artis ketangkep prostitusi itu sudah biasa saudara. Ya, saya bilang tidak biasa pun selalu aja setiap bulan atau ada saja artis yang ketangkep prostitusi. Hanya satu yang saya tidak lakukan, saya tidak JD. Saya lebih baik hancur sama pasangan saya, which is itu tidak menikah, itu dulu. Gak mau saya jual diri, saya punya prinsip. Betapa hancur hidup saya. Bahkan saya menikah pun karena kehancuran hidup saya. Karena stres saudara, saya pikir udahlah gue kawin aja. Mudah-mudahan kalau gue kawin, masa sih suamiku mau nyakitin aku? Dulu pikiran aku seperti itu. Dan memang waktu saya mau nikah ada politik yang harus saya jalani, bukan politik negara ya, politik artisan saya. Tahun 2004 saya dikontrak sama studio label Jerman, itu bikin heboh dunia perjagatan pada saat itu. Lucy Dayuba artis baru dikontrak sama label Jerman dan kita sudah press con. Saya juga menggandeng musisi Indonesia kebanggaan di AGP. Kita udah buat lagu semua saudara. Itu di bulan Agustus September 2004. Tapi rencana manusia tidak seperti rencana Tuhan. Inilah awal dari Tuhan menyaksikan kebaikannya atas hidup saya. Setelah saya sadar saudara, secara dunia saya dulu kesel dan kecewa, harusnya saya udah di Jerman. Secara dunia. Saat itu akhirnya sebelum saya ke Jerman nih, broker yang istilahnya yang memperkenalkan saya dengan label di sana, produser di sana, dia mau saya ada udang di balik. Maunya apa nih? Ada udang di balik batu. Saya nggak mau di balik rempeyek. Di balik rempeyek tuh enak saudara. Iya nggak? Udang di balik rempeyek tuh, di balik bakwan tuh enak dimakan. Kalau udang di balik batu nggak ada enaknya saudara. Kejepit mati dia. Itu saya. Akhirnya ibu saya bilang, dia mau sama saya. Singkat cerita,
Saya bilang, gue gak mau pacaran. Kalau lu berani minta ke emak gue. Karena udah hopeless, baru punya pacar juga 2 tahun, artis sinetron juga, artis iklan juga kalau saya sebut Anda tahu. Jadi saya ini anak broken home and broken heart. Akhirnya dia datang ke rumah ibu saya dan yahin. Ya saya melihat orang tua pengen seneng dong. Dia lihat ini anak muda, belum punya istri, bawa mobil mewah, tinggal bolak-balik Jerman. Ya udahlah. Saya pikir juga, what? Emak gue nyuruh, udah kamu kawin aja. Daripada nanti di Jerman gak ada yang nungguin katanya. Karena saya November tuh langsung mau ke Jerman 2004 saudara. Kita sudah bikin plan di sana dan wah kepikiran udah kayak Anggun Jasasmin ya ente, aneh ya kan? Udah pasti dong aku akan berbulan-bulan di sana, memahami musik di sana, ya itulah. Itu udah bener-bener awan-awan aku. Nah singkat cerita saudara, akhirnya saya mau nikah, yaudah kawin aja deh. Saudara nih ya, saya punya niatnya begini. Yaudah kawin aja deh, nggak cocok ceraiin sama gue di Jerman, ntar gue cari bule. Bener, itu pun saya sampein sama dia waktu itu setelah kita menikah ya. Saya bilang, dulu gue bilang dalam hati gue kalau gue gak dicabut Tuhan, lu gue ceraiin di sana kurang ajar. Kau kawin sama bule, yang penting gue keluar dari Indonesia. Tahu gak saya mau terima itu? Karena saya mau keluar Indonesia, mau lepas semua masalah saya dengan beban saya. Ya siapa? Keluarga saya. Ya udahlah, keluargaku kan taunya duit, ya udah gue kirimin duit aja. Yang penting gue di sana, jauh dari keluarga. Itu pemikiran saya. Tapi ternyata itu bukan rencana, itu rencana saya. Tapi rencana Tuhan tidak demikian. Habis menikah 10 Oktober 2004 itu laki-laki yang meminang saya sakit saudara. Saya nikah aja kayak sinetron loh saudara, karena waktu itu nama saya lagi ngelambung banget gitu. Ya, ada sinetron Bajai Bajuri itu saya dapat peran tapi saya nggak mau karena saya mending milih nyanyi daripada gue dibayar 750.000 per episode. Mendingan gue nyanyi 1.5 juta di Jakarta doang, 15, 20, 30 dulu ya. Nggak mau, nggak taunya tuh sinetron meledak-meledak saudara. Ya bukan rezeki saya, ya udah. Singkat cerita akhirnya nikah, dia sakitnya diguna-guna, disantet, apalah itu. Disinilah Tuhan bekerja atas hidup saya. Saya bawa ke guru-guru saya bawa ke semua ya, ustadz saya, habib saya aja, saya banyak gurunya saya saudara. Gurunya guru agama ya, karena saya tidak suka dengan hal-hal yang magic. Walaupun sebenarnya ternyata tanpa saya sadari, saya banyak menerima transferan ilmu-ilmu magic saudara. Karena badan saya wangi akan magic. Dulu saya kayak gini nih, misalnya ada makhluk selain Anda, saya tahu dan saya ngobrol. Serius. Saya biasa dibilang gila, emang bener loh kalau yang dibilang apa sih namanya? Itu IndiHome apa Indigo? Oh, bukan IndiHome ya. Baik. Saya sampai dipikir gila ngomong sendiri. Saya ngomong sama orang itu gitu. Mau yang mukanya jelek, mukanya biasa aja gitu. Nah, singkat cerita akhirnya karena dia sakit hampir Oktober mau ke November nggak sembuh-sembuh. Nah suatu malam itu di November berarti udah 1 bulan lebih. Saudara dia sakit itu kita ngomongin dia sakit aja ya, nggak usah ngomongin berantakan saya akhirnya kita nggak jadi ke Jerman. Tapi saya belum pernah ngomong sih di YouTube saya kenapa saya nggak jadi ke Jerman. Kenapa saya nggak jadi ke Jerman? Karena akhirnya suami saya ribut sama produser, belum pernah diomongin loh. Bener, lupa saya. Karena akhirnya suami saya ini ribut sama produser yang mau kontrak saya. Ada juga sosok artis yang yang suka ngikut-ngikut nyusuk, pacarin tuh produser saya. Berantakan semua saudara. Nggak jadi, stres saya saudara. Kenapa? Karena udah preskon. Gimana nggak sakitnya saya? Secara keartisan saya jatuh pasti kan. Ditambah lagi dengan ini. Oke, 5 minutes, aduh. 5 minutes mah nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya cuma satu. Saya bersyukur
bahwa Tuhan Yesus sudah pilih saya. Amin. Ada amin saudara? Kalau mau tahu banyak tentang bagaimana kesaksian saya untuk memberkati Anda dan memberkati orang lain, silakan lihat di channel YouTube Putih Lucy Daiva. Puji Tuhan di sana ada. Bukan karena sombong dan gagah saya saudara, bukan sama sekali. Karena kehebatan Tuhan ada di dalam kesaksian setiap anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Ada amin? Ada orang yang tersentuh hatinya dengan lagu. Dan puji Tuhan, Tuhan menempatkan saya di sana. Ada sebuah lagu, tadi juga luar biasa ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Boleh gak dibawain lagi? Tak akan terjatuh tanpa seizinku. Gak bakalan saudara. Saya dulu ya sebelum saya kenal Tuhan berkali-kali saya mau celaka. Ketabrak mobil. Saudara saya mau ke kampus motor lewat nabrak, logikanya saya yang mental. Saya begini motornya yang mental. Depan kampus loh. Orang sampai bingung, Mbak punya ilmu apa? Dan masih banyak lagi. Sekarang saya baru tahu. Bahkan mau bunuh diri kagak jadi mati saudara. Ya. Karena Tuhan belum izinkan. Karena Tuhan punya rencana yang banyak buat hidup saya. Karena iblis hanya punya satu rencana, yaitu menggagalkan rencana Tuhan. Dan lagu ini luar biasa atas hidup saya. Tuhan, kucing garong. Mari Mas, di mana nadanya saya lupa. Boleh di sini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengasihiku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Yes Tuhan, Engkau maha baik Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama saudara ya. Musim akan selalu ganti. Percaya saudara, ini adalah tahun yang baru. Apa yang ada dalam hatimu, kesusahan di dalam hatimu di dalam 2021, Tuhan janjikan 2022 akan berubah. Tapi satu saja yang
janjimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, Tuhan ingin kita semua tahu. Saya baru benar-benar menyadari. Saya dulu bandel, saudara. Bandel akan maunya Tuhan. 2004 saya kenal Tuhan. Tapi memang itu masih so-so, saudara. Masih setengah-setengah. Tapi setelah 2011 saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu pun masih saya memakai topeng saya, saudara. Tapi setelah saya benar-benar taat sama Tuhan, Covid 2004, semua pekerja seni mati kutu, saudara. Yang punya apapun habis, saudara. Sekaya apapun habis, saudara. Tapi saya setelah saya serahkan hidup saya sama Tuhan, saya nggak pikirkan materi apapun, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, aku mau Engkau mengenal aku di surga. Bukan karena aku minta Tuhan berkati aku di dunia, tapi aku cuma bilang, aku gak mau. Tuhan bilang, hanyalah Kau, aku tidak mengenal Engkau. Itulah dasar saya untuk saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Jangan takut, saudara. Tuhan akan memelihara kita. Burung di udara saja Tuhan pelihara, masakah kita yang paling mulia di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pelihara. Jangan takut, saudara. Hanya makan dan minum Tuhan kasih buat kita. Bahkan Tuhan memberikan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita lihat, saudara. Kita naikkan pujian ini dengan begitu lembut dan bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau selalu menolongku. Kanan kiri saudara, Anda kenal atau Anda tidak kenal, bilang, hai, Tuhan selalu memeliharamu. Tuhan selalu memelihara. Hai, Tuhan selalu memeliharamu. Percayalah. Kita naikkan lagi dari atas ya. Saya minta piano aja dulu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhan. Bukan karena kebetulan aku di sini Tuhan, karena aku percaya Tuhan. Kau ingin kami saling memberkati satu sama lain Tuhan. Aku bukan karena aku Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Lord, yes Tuhan. Yes Lord, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Musim akan selalu berganti. Musim selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Bahkan sampai engkau masuk ke liang lahat pun musim kasihnya tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Aku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Semua Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Percaya saudara, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai dirahmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kita semua. Dia mengenyangkan kita dan pelihara kita seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan saya beri nama ini tepuk tangan berkat Tuhan. Ini tepuk tangan pertolongan Tuhan. Ini tepuk tangan kasih setia Tuhan. Dan ini tepuk tangan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita punya imam besar yang luar biasa. Semua bukan tentang saudara, tapi tentang imam besar kita. Apabila imam besar berhasil melayani di bait suci, maka umat Tuhan pasti akan diberkati, panen berhasil, musuh kalah. Dan saudara-saudara, satu-satunya gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Berarti kita akan punya keagungan di tahun ini, kemenangan di tahun ini, berkat di tahun ini. Karena siapa imam besar kita menentukan berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang sanjung
saudara bahwa tembok Yerikho runtuh hanya karena puji-pujian? Tahukah saudara bahwa Yehosafat memenangkan pertempuran hanya karena memuji Tuhan? Dan saudara, hanya dengan bersyukur kepada Tuhan kita memenangkan semua pertempuran di tahun ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Selamat tahun baru. Bilang di kiri kanan, selamat tahun baru. Tidak usah tanya kau masak apa, saudara ya. Nah, saudara, saya sampaikan pengumuman, ada undangan dari ibu keluarga Pak Roy Wayoy kalau nggak salah ya. Ya, habis ibadah, saudara-saudara yang tahu alamatnya di Dok 8 atas itu, dari navigasinya perhubungan itu ada antena-antena, majuan sedikit belok kanan ya, di keluarga Ibu Lili mengundang. Tuhan memberkati semua. Nah, saya sangat bersuka cita sekali pagi hari ini kita dapat begitu banyak berkat. Terima kasih buat berkat-berkat yang luar biasa. Dan saya tahu bahwa sepanjang tahun ini Tuhan telah mendahului dengan kemenangan yang gilang gemilang. Dia gembala kita yang baik, dan gembala selalu survei kepentingan dombanya, bukan domba yang survei, tapi gembala yang survei. Bilang di kiri kanan kau gembala yang survei. Nah, jadi Tuhan telah survei. Tadi saudara-saudara, saya di dalam ibadah pertama saya berbicara tentang Kejadian pasal 26, tapi malam ini, pagi ini ibadah kedua ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang posisi saudara di hadapan Tuhan. Semua penyembahan saudara, semua ibadah saudara hari ini sangat indah di hadapan Tuhan, karena ada imam besar kita yang membuat ibadah kita menjadi sempurna di hadapan Bapa. Dia membuat semuanya sampai kepada Bapa harum dan luar biasa. Kenapa? Imam besar kita disebut imam besar agung. Saudara tahu, waktu imam besar masuk ke dalam bait suci untuk melayani, semua orang di luar tunggu. Kalau imam besar ini keluar dengan selamat, berarti orang-orang Israel akan mengalami panen yang berhasil, kemenangan-kemenangan yang luar biasa, hidup yang diberkati, perlindungan yang luar biasa. Tapi kalau imam besarnya mati, maka besok Petrus mati, lusa Lukas mati, berikutnya ada kematian beruntun, wabah terjadi, musuh menindas. Itu sebabnya bukan tergantung siapa orang Israel, tapi siapa imamnya. Jadi kalau imamnya mantap, semua umat akan dapat berkat yang luar biasa. Nah, Yesus Kristus bukan cuma mendapatkan gelar imam besar, tapi imam besar agung, great high priest, imam besar agung. Berarti kalau imam besar di perjanjian lama seperti Harun bisa bikin orang Israel dapat berkat yang luar biasa, kita double porsi. Karena Yesus lebih hebat daripada Harun. Yesus lebih luar biasa daripada Harun. Sudah tahu, kalau orang masuk ke dalam bait suci untuk melayani, maka yang bisa masuk ke dalam ruang makhluk hanya imam besar, di kakinya ada giring-giring. Kalau giring-giring bunyi berarti dia masih hidup. Lalu di satu kaki ada ikat tali. Sebab kalau giring-giring berhenti, dia mati, terhadap orang yang bisa masuk ke dalam untuk angkat mayatnya. Kalau mereka masuk ke dalam, mati semuanya. Sebab kalau kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan, pasti mati. Jadi dong tarik dia keluar. Pasti tarik sambil menangis. Aduh, panen hancur. Aduh, musuh sudah di muka pintu. Tindas ketong. Aduh, besok ada ibadah pemakaman lagi. Berikut ada ibadah pemakaman. Kalau imam besar gagal, semua umat gagal. Tapi kalau imam besar berhasil, semua umat berhasil. Saya mau berkata buat saudara, Yesus kita sangat-sangat berhasil. 2022 sangat-sangat berhasil. Karena it's not about you. Ini bukan tentang saudara, tapi tentang imam besar kita. Ini intro saudara ya. Jadi saudara tertawalah karena saudara punya tahun ini dipenuhi dengan berkat. Karena imam besar kita telah melintasi segalanya. Dan dia sudah siapkan berkat yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Amin. Nah, mari kita sekarang pergi ke Kejadian pasal 26. Judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Ishak artinya tertawa, bersyukur di tengah-tengah negeri orang Filistin. Bapak Ibu, bilang di kiri kanan, kau bukan orang dunia. Bilang lagi, warga negaramu di sorga. Iya, begitulah. Kasih ingat, maksudnya di ibadah tutong pakai boko kasih ingat di mana kita punya kewarganegaraan, supaya kita hidup mewakili warga negara kita. Jadi kau ini warga negara sorga yang tinggal di Jayapura. Jadi kalau dong tanya, Bapak orang mana? Saya bilang, saya orang sorga yang diizinkan tinggal di Jayapura. Saya bilang amin.
Iya, karena jauh sebelum dunia dijadikan Tuhan telah pilih aku. Dan ada 3 kata yang paling berkuasa dalam Alkitab yang mulai Alkitab kita adalah pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Saya percaya saudara telah memulai 2022 pada mulanya ibadah. Pada mulanya Allah. Saya tahu saudara pasti berjuang untuk mengalahkan ngantuk karena tadi malam bakar petasan. Saudara-saudara masih enak karena saya tadi pagi turun. Banyak orang mabuk yang tidak tahu jalan pulang ke rumah. Dan rumah masih ada di pinggir jalan full sekali saudara ya. Saya tinggal bilang Tuhan ini berkat yang perlu saya doakan. Berkati, berkati, berkati. Jangan berdoa kapan dia mati. Belum mati-mati sampai sekarang saudara ya. Berdoa supaya dia selamat sebelum mati saudara ya. Bisa bilang amin. Jadi kita punya doa di tadi malam saya sudah bilang doa di tahun 2022 bukan doa meminta tapi doa mengucap syukur karena sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bapak aku bersyukur. Tadi pagi saya berbicara ketika berhadapan dengan 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sementara di tangan Tuhan Yesus hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak bilang begini, Tuhan lipat gandakan, berikan apa yang menjadi hakku. Tidak. Dia berkata aku bersyukur. Artinya apa? Sudah disiapkan. Berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Orang Yahudi punya tradisi kalau masih 3 hari rohnya masih sekitar kubur. Jadi kalau Tuhan bangkit ke hari ketiga, oh iya dia belum jauh-jauh masih di situ. Tapi ini hari keempat, no hope, tidak ada harapan. Mereka sudah 4 hari sudah berbau busuk. Justru yang manusia bilang tidak mungkin. Tuhan datang untuk lakukan mujizat. Dan dia berkata di depan kubur, aku bersyukur. Bangkit Lazarus. Ternyata kuasa bersyukur itu bisa membangkitkan iman yang mati, pengharapan yang mati, cinta yang mati. Tuhan bisa hidupkan kembali. Bersyukur juga bisa membuat gajinya berlimpah sampai ada sisa. Saya bingung, dulu kasbon terus sekarang kok bisa ada lebihnya? Karena bersyukur saudara ya. Karena bersyukur itu jadi kelimpahan luar biasa. Sebab kalau orang bersyukur sudah tidak pusing handphone terbaru. Betul tidak? Aduh dia sudah handphone baru nih. Saya mesti cari jalan. Bagaimana bisa kalahkan dia. Biar bisa terima SMS, bisa balas yang penting handphone baru saudara ya. Saudara-saudara bukan itulah kalau sudah bersyukur. Saudara ingat-ingat ingin barang itu. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Iya. Kalau kau bersyukur semua kau pulis belanja jadi berubah semua saudara ya. Ini saudara perlu apa yang dulu aku anggap untung sekarang sudah tidak lagi. Apa yang aku anggap dulu untung sekarang sudah rugi tidak perlu lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu kuasa bersyukur membuat kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Haleluya. Saudara tadi malam saya sudah singgung sedikit bahwa berkat itu bukan satu-satunya pertambahan pendapatan. Betul itu berkat tapi bukan satu-satunya, itu cuma salah satu. Apa artinya saudara punya berkat bertambah pengeluaran lebih hebat lagi. Tapi saudara-saudara Tuhan akan kunci banyak lubang-lubang dalam hidup kita. Aku akan menghalau belalang pelahap. Saudara tidak bisa lihat belalang pelahap tapi Tuhan bisa lihat. Kalau bak saudara tidak penuh-penuh, bukan kerannya yang salah. Aduh kenapa nih saya punya bak gak penuh-penuh, tambah usaha baru, tambah keran baru, tambah keran baru. Saudara persoalannya bukan di keran, persoalannya di bak ada bocor. Biar cuma menetes, kalau baknya gak bocor, lama-lama penuh. Biarlah titiknya, titik-titik ini bukan deras, titik-titik. Itu lama-lama full. Tapi biar dia deras, bak bocor tetap tidak pernah penuh. Hari ini Tuhan akan tampal bak-bak yang bocor semua. Sampai kau akan kaget, loh kenapa saya bisa saving di akhir bulan. Kenapa kau bisa ada lebih. Karena Tuhan kita imam besar yang sangat luar biasa. Dan dia akan buat semua, dia pulihkan semua. Seperti tadi kesaksian bagaimana Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan juga pulihkan, sanggup pulihkan hidup kita. Menjadi hidup yang luar biasa. Ishak di negeri orang Filistin bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak mengenakan. Saya ditelepon oleh beberapa orang dari malam, Pak tadi tema hot tentang apa? Ya tentang bersyukur. Saya sempat baca tentang belajar kupas tentang Filipi 1. Iya kok bisa? Saya telah ikut ibadah ini. Kok semua temanya sama bersyukur? Betul saudara. Tubuh Kristus kan kepalanya Tuhan saudara. Pasti dari dia mengalir berkat-berkat yang luar biasa. Dan mari kita lihat apa yang ditulis oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 26 ini. Sebelum kita akan perjamuan kudus di awal tahun. Karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita boleh memulai tahun ini dengan mengangkat cawan dan berkata, Tuhan, kuserahkan 365 di 2022 ini ke dalam tangan Tuhan. Aku tinggal masuk dan duduki karena pintu sudah Tuhan buka buat kita semua. Haleluya, Tuhan sudah buka pintu. Kalau dia suruh masuk berarti pintu dia sudah buka. Ada raksasa? Ada, tapi dia punya pintu tetap terbuka dan pintu itu pintu kemenangan yang berikan kita berkat yang luar. Tadi malam saya sudah berkata dalam perlindungan ada tuntunan Tuhan. Maka timbullah, sudah tahu bahwa pandemik ini terhabis-habis.
Satu habis ya. Muncul varian baru lagi. Sekarang ini ada yang salah tulis ya, Omikron dan tulis Omrikon, saudara ya. Jadi Omrikon di Manado banyak nama Rikon, saudara ya. Ya. Omikron bukan Omrikon, saudara ya. Nah, itu timbullah kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi silih berganti, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya. Kita tidak bicara gelombang pandemik, kita bicara pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak bicara kelaparan yang ada di ayat 1, tapi kita bicara bagaimana Tuhan menuntun kita dan membuat kita berkemenangan di tengah-tengah persoalan yang luar biasa. Banyak orang berkata pandemik adalah kuburan usaha, tetapi di dalam Tuhan pandemik melahirkan usaha-usaha yang luar biasa. Bisa bilang amin? Bilang kiri kanan, kau akan mengalami apa yang pendeta katakan itu. Iya, kau akan mengalami. Ya, puji Tuhan. Lah, mari kita lihat. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang tadi saya bilang silih berganti. Ya, dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Sudah, Ishak ini semua kita punya naluri untuk mencari jalan keluar. Gak apa-apa saudara, melangkah saja. Aduh, saya mau lobby dulu, siapa tahu ada pekerjaan. Langkah saja saudara ya. Nanti Tuhan akan intervensi ketika engkau melangkah. Daripada engkau tidak pernah melangkah, daripada engkau tidak pernah mencoba, langkah saja. Nanti di tengah jalan Tuhan intervensi. Ya, ini Ishak kan melangkah. Aduh, ini gawat ini. Ini pandemi begini, tolong cari jalan ini. Coba-coba kah, pergi menghadap di Gerar kah, siapa tahu ada peluang. Nah, waktu dia melangkah, Tuhan intervensi. 10 orang kusta minta disembuhkan. Tuhan bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Waktu mereka melangkah, di tengah jalan mereka disembuhkan. Jadi Tuhan akan intervensi ketika engkau mulai ambil keputusan. Tuhan akan intervensi ketika engkau mulai melangkah. Yang percaya katakan amin. Daud pernah ambil keputusan untuk melindungi dirinya dari kejaran Saul. Aduh, kalau begini lama-lama saya dapat tangkap. Percuma saya hidup percaya teman-teman saya ini. Lebih baik bergabung saja sama orang Filistin. Dia melangkah, cari perlindungan. Tapi apakah Tuhan kasih tinggal? Tidak. Tuhan intervensi. Lalu dari itu, pengalaman itu dia tulis Mazmur 34. Dari Daud pada waktu ia pura-pura gila di hadapan Tuhan. Pura-pura gila di depan Abimelek, lalu diusir pergi. Lalu dia bilang begini, aku bersyukur kepada Tuhan, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dia tidak bicara masalah, dia bicara kebaikan Tuhan. Ini yang saya cerita di tahun lalu, waktu saya pergi ke salah satu instansi, saya datang diundang untuk ibadah, saya datang lebih awal, Alkitab, buku nyanyian sudah ditaruh di situ. Lalu karena ibadah belum mulai, saya iseng-iseng buka buku nyanyian rohani. Ketemu nomor 11 itu ya. Puji Dikau Tuhan, wah. Dia punya kalimat belakang begini. Barang dunia fana, pengasihanmu baka. Masalah ada expire, pengasihan Tuhan tidak ada expire. Persoalan ada ujungnya, kebaikan Tuhan tidak ada ujungnya. Pergumulan sudah ada ujungnya, kebaikan Tuhan tidak ada ujungnya. Jadi nyanyikan kebaikan Tuhan, stop nyanyikan masalah saudara. Tadi pagi saya berbicara dengan salah seorang bapak, dia bilang, Bapak, awal 2021 saya pergi check up, lalu dokter bilang begini, Bapak, ginjal Bapak sudah hancur, Bapak harus cuci darah, kita buat deal ya, tanggal 7 Bapak harus datang untuk hemodialisis. Dia bilang, Bapak saya enak nih. Tidak Bapak, saya juga orang Kristen dan saya tidak bohongi hasil rekam medis Bapak, ini benar nih Bapak. Oh iya, dia penuh dengan damai sejahtera, bahkan si dokternya runduk lalu tinggal, ini lihat nih, Bapak kaki sebangka gini, padahal terbangka gini, dia tekan-tekan sudah ya. Dia bilang, tidak dokter, saya tidak bangga gini. Oh, puji Tuhan. Jadi, tanggal 7 datang, kita lakukan HD. Oke, siap. Nanti kita mau tanggal 7. Lalu saudara, dia bilang, Tuhan Satra percaya. Satra mau bicarakan apa yang divonis oleh dokter, tapi saya mau bicarakan apa yang telah kau lakukan. Bahwa saya sudah disembuhkan. Dia bilang, dokter saya setir mobil sendiri ini. Lalu dia mulai, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera turun. Dia pergi ke lab lain untuk menjadi pembanding. Waktu dia pergi ke lab lain, dokter bilang, bagus semua nih Bapak, ini keren sekali. Saudara saya bilang sama dia, Bapak tolong, ini sudah 1 tahun kan, dia bilang tanggal 7 Januari itu, ini yang tanggal 7 Bapak datang, bilang Pak ini yang tanggal 7 Januari 2021 saya datang, sekarang saya masih sehat ini, Tuhan pelihara saya sampai tahun lebih, masih ada sampai hari ini, karena kita tidak membangun di atas apa kata orang, tapi di atas apa kata Tuhan. Bisa bilang amin. Ishak di negeri orang Filistin. Filistin bisa berarti vonis dokter yang merugikan saudara. Filistin berarti saudara punya usaha yang mengalami masalah. Tapi saudara, naikkan ucapan syukur. Naikkan puji-pujian. Ingat,
memuji Tuhan bukan bersyukur dengan persoalan yang kita hadapi, tapi memuji Tuhan adalah menarik kekuatan dari Tuhan sehingga kita bisa menghadapi persoalan itu. Waktu orang ciak saudara punya uang, orang makan, terima kasih Tuhan. Bukan setuju dengan perbuatan orang itu terhadap saudara, tapi saudara sementara menarik kekuatan dari surga untuk bertindak sesuai dengan rencana Tuhan sehingga hal-hal yang hilang akan dikembalikan berlipat kali ganda. Bisa bilang amin? Ada orang yang kehilangan, dia susah. Ada orang yang berkata, Tuhan yang dicuri oleh musuh, kembalikan 7 kali lipat. Haleluya, beda. Bisa bilang amin? Dikembalikan. Waktu 98 zaman krisis moneter terjadi, banyak bank yang kolaps dan banyak nasabah yang kehilangan uangnya di bank. Ada seorang bapak mengundang pendeta untuk melakukan ibadah ucapan syukur di rumah. Pendetanya mulai persiapkan khotbah. Kalau bukan ulang tahun pernikahan, kalau bukan tahu Tuhan tambahkan umur, kalau bukan proyek cair, pasti ada pokok-pokok ucapan syukur yang lain. Begitu sampai di tempat ibadah, dia tanya, Pak, pokok ucapan syukur apa? Dia bilang 1 miliar uang saya di salah satu bank swasta. Habis zaman itu tinggi sekali, besar sekali. Hah? Matius Markus dari pendeta hampir hilang gara-gara dia belum pernah diundang untuk ucapan syukur karena menghadapi masalah. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam waktu singkat yang hilang Tuhan kembalikan. Dia mengucap syukur bukan setuju dengan yang hilang, tapi dia mengucap syukur untuk membuat Tuhan intervensi di dalam hidupnya. Dan kalau Tuhan intervensi, yang hilang akan dikembalikan berlipat kali ganda. Haleluya, yang percaya katakan amin. Waktu Ishak melangkah, Tuhan intervensi. Ishak, saya mau kasih petunjuk buat kau. Tadi pagi saya cerita ada WL yang pimpin pujian, jemaat jadi bingung. Kenapa? Waktu dipuji-puji praise, dia bilang begini, mari kita percaya waktu Tuhan datang, semua kita akan ada dalam kumpulan yang besar dalam kitab Wahyu. Saudara ada di sana, saya juga ada di sana. Lalu kita nyanyi lagu, ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana, waktu Tuhan datang, ku mau di sana, waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu dia nyanyi lagu ini, ku ingin tetap di sini. Jemaat bilang yang benar yang mana? Di sana kah di sini, saudara? Tapi saya mau kasih tahu 2 lagu itu tidak ada yang salah dan tidak bertolak belakang. Yang mau di sini itu artinya tetap tinggal di hadirat Tuhan, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Aku bersyukur sejak pertama kali aku kenal kamu, kamu tak bersekutu dengan berita Injil sampai hari ini. Itu tinggal di sini maksudnya, saudara ya. Ini gara-gara lagu ini semua napi di lapas terada yang nyanyi, saudara ya. Iya. Karena waktu pendeta khotbah, saudara percaya ke Tuhan sanggup menolong, saudara percaya. Mari kita nyanyi lagu ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi begitu sampai di refrain, semua napi stop, terada yang nyanyi. Ini pendeta bilang kenapa? Oh iyo, kan di refrain, ku ingin tetap di sini, mau tinggal di sini lama-lama. Amin. Pernah dengar ada 3 orang yang sakit jiwa yang mau dites sudah bisa pulang atau tidak? Ahli matematika, ahli lukis, dan penyanyi. Matematika maju, tes terakhir sebelum pulang, bisa atau tidak? 5 kali 5, 25. 4 pangkal 2, 16. Akar 625, 25. Lulus, pulang. Pelukis maju, gambar matahari, dia tidak gambar bulan. Gambar ikan, dia tidak gambar monyet. Semua yang suruh gambar mantap, pulang. Tanda tangan boleh pulang. Penyanyi maju, nyanyikan sebuah lagu. Lagunya merdu, tidak ada yang fals. Pitch-nya bagus, tone-nya bagus, semuanya bagus, wah indah sekali. Tapi dokter tahan, dia terboleh pulang. Kenapa? Karena dia nyanyi lagu ini. Aku masih seperti yang dulu. Dokter bilang masih sakit dia, tahan dia. Masih sakit dia, tahan dia. Bilang kiri kanan, kok beda sekali hari ini. Haleluya, amin. Kita tidak sama seperti dulu. Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa sehingga kita bisa berkata, dalam Kristus akulah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi waktu kita melangkah Tuhan intervensi. Lihat, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan intervensi. Saya tahu Tuhan akan banyak intervensi di tahun 2022 ini. Ya, tiba-tiba Tuhan bilang, nak belok kiri, siap Tuhan. Ya,
bilang seperti Samuel, ini aku Tuhan, berbicaralah. Ya, jangan sampai habis Tuhan bicara, satra mau, samau sapu jalan, begitu kan? 1 Korintus pasal 10 ayat yang 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Semua bilang biasa. Saya lebih percaya firman Tuhan daripada saya percaya kok. Aduh Bapak Pendeta ini luar biasa sekali Pak. Aduh, ini kalau Bapak alami belum tentu Bapak bisa lulus. Aduh, itu kopung perkataan itu. Pakai firman Tuhan. Ini biasa. Pak, ini kayaknya udah bertumpuk-tumpuk kita punya masalah. Biasa Mama, bukan Papa yang ngomong tapi firman Tuhan yang ngomong. Oh ya, pencobaan anak kamu alami pencobaan yang biasa. Tuhan itu setia, Dia tidak akan memberikan kamu pencobaan melebihi kemampuanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Semua bilang jalan keluar. Saya percaya kalau saudara ikut ujian kemudian dosen berdiri di samping saudara lalu bilang nomor 1A. Saya tanya lulus ke tidak? Pasti lulus. Ini dosen di atas segala dosen berdiri di samping saudara berkata, itu nomor 1A. Lalu saya bilang, saya mau B Tuhan. B. Itu apa Tuhan? Ampuni, asa mau balas B balas saudara ya. Kita pasti tidak lulus kalau dosen suka. Jadi kalau kita tidak lulus, bukan salah Tuhan lagi saudara ya. Karena Tuhan memberikan kita jalan keluar. Nah itu yang Tuhan datang. Tuhan datang kepada Ishak dan berkata dan berfirman. Tuhan datang dia terpakai petunjuk-petunjuk. Dia tidak pakai gaya orang bisu. Tapi dia berfirman, dia bersuara. Saudara bisa mendengar suaranya. Saudara bisa mendengar panggilannya. Jangan pergi ke Mesir. Mesir ini lambang sistem dan cara-cara dunia. Saudara, kalau kau baik, saya baik. Tapi kalau kau jahat, saya lebih jahat dari kau. Itu cara Mesir. Walaupun kau tidak setia, saya tetap setia buat kau. Walaupun kau terasayang, saya tetap sayang kau. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Termasuk orang yang paling sudah tidak sukai di kota Jayapura itu pun dikasihi oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Kalau tidak lagunya berbunyi begini. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi tidak suka Dia. Ya gak mungkin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara juga pasti mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yakobus berkata, masa kamu bilang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, baru teman-teman yang kelihatan kau tidak kasihi. Ini jangan setuju dengan pendeta, setuju dengan firman Tuhan. Amin. Karena ini bukan pendapat saya, ini firman Tuhan yang bilang. Amin. Tuhan datang menampakkan diri dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Kalau ada orang bikin kita jengkel, marah, ada dua negeri yang bisa kita tinggal. Negeri mengampuni dan negeri balas dendam. Tuhan bilang, diamlah di negeri yang aku tunjukkan. Pasti Tuhan akan bilang, di negeri ampuni. Karena pembalasan adalah hakku. Itu bukan kau hak. Saya kalau belum hajar dia, saya belum puas Pak. Kau tidak pernah akan puas, biar kau hajar sampai babak belur, sampai hancur jadi kornet pun kau tidak pernah puas. Karena itu bukan kau tampat. Amin. Ada guru sekolah minggu yang semangat cerita tentang Sakeus. Lalu Tuhan sampai di bawah pohon dan berkata, Petrus! Guru anak-anak bilang, ibu guru bukan Petrus, Sakeus. Tunggu dulu. Petrus, turun, itu Sakeus petampa itu. Ya guru sekolah minggu pasti tidak mau salah saudara. Tinggallah di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dan bersyukur adalah salah tempat yang sangat menyenangkan Tuhan. Ketika kita bisa tinggal di sana. Ketika semua keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tetap bersyukur. Sekali lagi kita bukan setuju, tapi kita sementara menarik kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghadapi. Karena kita tidak dipanggil untuk menghindari persoalan, tapi melewati persoalan. Dapur api bukan untuk dihindari, dilewati. Gua singa bukan untuk dihindari, dilewati. Tuhan angkat gua singa Tuhan.
Tahun depan muncul lagi gua singa. Lebih baik Tuhan kasih kekuatan saya lewat. Langsung sudah naik grade, saudara ya. Naik pangkat. Lalu Tuhan memberikan kedudukan tinggi kepada Daniel. Setelah gua singa. Setelah dapur api. Duh Pak, kenapa saya belum naik pangkat dari dulu? Ya karena kau dari berdoa sama Tuhan, hindari aku dari gua singa Tuhan. Hindari aku dari, padahal itu alat promosi, saudara ya. Itu alat promosi. Amen. Lah ya, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Izinkan Tuhan mengangkat saudara, sehingga posisi itu membuat engkau kuat, daripada engkau mengangkat diri sendiri, hanya mempertinggi jarak kejatuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Semua bilang orang asing. Ucapkan sesudah saya, orang asing di Papua. Orang asing di Jayapura. Sebutkan kampung saudara, orang asing di Doklapan, di Sentani, di Abipura, ya toh, di mana saja ya. Orang asing di Angkasa gitu kan. Artinya apa? Dunia membenci, memberkati. Itu asing. Macam beda kadang kita ya toh. Ya orang asing, habis saya orang asing jadi. Ya toh. Orang asing itu berbeda. Paling menonjol perbedaan. Nah, saudara tahu dulu kita kalau mau cari tahu orang asing itu bisa lihat dia punya tinggi hidung gitu kan. Tapi sekarang kan bisa pergi ke Korea kasih naik sedikit saudara ya. Iya, tapi nah saudara-saudara ada ibu-ibu yang pergi permakmuka di Korea Selatan, begitu pulang ditolak imigrasi karena foto dengan depo asli tersama saudara ya. Dong scan, kok ini orang lain kok ini ya. Ini sama seperti pengalaman saya bahwa orang pergi ke Israel, yang mau berangkat ada di Jogja, lalu dia belum ada paspor, sementara dia punya kembaran ada di Jayapura, paspor harus keluar. Akhirnya, kembar kok tolong foto dulu buat saya kah? Itu lolos saudara ya. Ini kalau dapat tahan di Israel, ada tai lalat satu sini beda saudara ya, tapi bisa lolos. Mungkin Tuhan buat imigrasi Israel, ntar bisa lihat barang itu saudara ya. Kalau dapat tahan habis orang saudara ya, urus terhadap KBRI di sana soalnya saudara ya. Kalau foto paspor bisa fotokopi, tapi berkat bisa fotokopi. Kau punya sendiri-sendiri, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kau terus bisa bilang begini, kenapa dia begitu, saya begini. Tidak, masing-masing punya berkat sendiri. Saudara punya berkat berbeda, haleluya. Abraham seorang peternak, tapi Ishak seorang petani. Bapak anak, tapi beda. Jadi orang tua terus paksa, kok dokter ya? Nggak usah. Ya. Kalau pintar matematika, kok dokter? Kalau pintar biologi, pintar matematika, kok insinyur? Kalau biologi, IPA pintar, kok dokter? Tapi kalau hair terus, kok pendeta? Waduh. Waduh, sama Tuhan kasih yang hair, padahal Tuhan kasih yang terbaik-terbaik semua. Tuhan terbilang saya pernah berikan berkat hair dari sorga. Semua berkat terbaik saya berikan buat kau. Waduh, tepuk tangan dulu. Makanya kalau buka dompet cari yang terbaik saudara ya. Biasa kita kalau buka dompet paling kecil mana ya? Iya toh? Karena tidak ada yang kecil, bulan baru singgah di warung dulu alasan beli gula-gula. Padahal mau tukar uang kecil saudara ya. Bilang kiri kanan orang itu tidak ada lagi di sini saudara. Ini terjadi di Bitung ini saudara ya. Bulan baru dia punya uang besar semua. Aduh, saya mau cari warung dulu. Dia cari warung, saya tidak tahu kenapa hari itu Tuhan jamah semua pemilik warung tutup saudara ya. Dia putar-putar selonceng 3 terhadap warung yang buka. Akhirnya dia bilang, sudah nanti saya minta uang kembali dari pendeta saudara ya. Bayangkan sama Tuhan pakai hitung-hitungan. Bilang kiri kanan bukan jemaat kopi itu dia saudara ya. Hitung-hitungan nanti saya minta uang kembali daripada pendeta. Ibadah selesai dia kasih uang besar saudara. Pendeta pergi berdoa di kunci story, dia masih tunggu di ruang ibadah. Begitu habis berdoa pendeta bilang, puji Tuhan ada jemaat. Pak, apa yang perlu saya bantu didoakan? Dia bilang jam pura-pura uang kembali belum ada saudara ya. Nah saya percaya saudara tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak hitung-hitungan dengan kita. Haleluya. Bisa bilang amin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi orang yang percaya katakan amin. Dia sudah siapkan yang terbaik dan kita siap menerima berkat-berkat yang luar biasa. Tinggal
tinggallah di negeri yang aku tunjukkan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sudah disertai, haleluya, diberkati lagi. Makanya berkat tanpa penyertaan, berkat tanpa perlindungan tidak ada artinya. Tuhan kasih berkat, kasih perlindungan, sehingga apa yang Tuhan berikan dia akan jaga. Iblis gak bisa makan barang kudus. Ingat, tadi malam kita sudah dengar ilustrasinya. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tinggallah sebagai orang asing, ya, dan keturunanmu akan diberkati. Berkat bukan cuma sampai di saudara, anak-anak pun akan diberkati oleh Tuhan. Caranya bagaimana tidak tahu, tapi Tuhan yang berjanji, percaya saja. Itu tiap tahun dokter lulus ribuan, Nisa, anak mau kerja di mana? Tenang saja, bersyukur Tuhan, terima kasih. Lowongan sudah Tuhan siapkan buat dia. Jauh sebelum kau pikir dia mau kerja apa, Tuhan sudah pikir lebih dulu. Amin. Habis kau belum lahir saja Tuhan sudah siapkan kau. Lihatlah milik kita sebelum dunia dijadikan. Bukan papa subur, mama subur kau lahir ini. Bahkan kalau anak kelas 1 SMP tiba-tiba ibu hamil, dong malu. Kami tidak rencana. Kau boleh tidak merencanakan, tapi Tuhan merencanakan. Amin. Tuhan merencanakan. Jadi kau yang hadir hari ini, lahir hari ini, engkau ada dalam rencana Tuhan. Ya, amin. Ini lagu lama sekali. Coba F. Kalau yang tahu ikut sama-sama. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Jadi saudara-saudara, ia melukis kita di telapak tangannya. Boleh saya tanya, ada saudara yang sampai siang ini 1 Januari 2022 di jam sekian nih belum pernah lihat telapak tangan? Ulang-ulang sampai ketong suhafat di pugari semua saudara ya. Yo toh. Dan urusan tangan ini kita jaga setengah mati. Saya tanya, ada satu jemaat, dia sudah janji besok mau masuk ibadah. Terus saya bilang, kenapa kok tidak muncul? Aduh Bapak, saya baca chat rumah, chat melekat di tangan saya, cari tiner habis. Jadi bayangkan, tangan yang terbersih saja dia malu mau datang di ibadah saudara ya. Saya mau berkata buat saudara, tangan ini Tuhan lukis kita di sana, tangannya Tuhan lukis, artinya setiap detik, setiap saat dia lihat kita, makanya kita ada di tangan Tuhan. Setiap kali dia pikir yang dia pikir kita di hatinya, yang ada di pikirannya dia hanya kita. Setiap hari bagaimana supaya engkau bahagia, sampai Tuhan gak tahan, lewat Naomi bilang sama Ruth, hey, tidakkah engkau tahu, aku sementara pikir kebahagiaanmu. Sampai Tuhan tidak tahan, Tuhan datang sama Abraham, Abraham, tahun depan kau punya anak. Tuhan mengulangi lagi janjinya, artinya kau jangan putus asa, kau jangan kecewa, pasti saya yang berjanji, pasti. Abraham sudah sampai di level di mana no hope, tidak mungkin lagi. Tapi Tuhan datang dan teguhkan, jangan takut Abraham, tahun depan kau punya anak. Sarah tertawa bukan tertawa sukacita, tertawa ngenyeh gitu kan. Kalau tertawa sukacita kan, dia bilang, iya Tuhan saya percaya. Tapi saya tidak tertawa, itu saya berarti tertawa ngenyeh. Ih masa saya masih bisa hamil lagi gitu kan. Saya tidak berdoa untuk bidang ini karena nanti saudara-saudara tahun depan bawa anak semua, saudara-saudara ya. Tapi saya mau berkata, ada yang kita lahirkan yaitu iman. Ada yang kita lahirkan keputusan luar biasa. Ada yang kita lahirkan yaitu ide-ide yang luar biasa. Dan itu tidak pandang umur. Bisa bilang amin? Orang berkata life start at 30. Tetapi sudah tahu life start at 80 buat Musa. Musa 80 baru start. Dunia berkata life start at 30. Tuhan Yesus mulai pelayanan umur 30. Tapi Musa mulai pelayanan 80. Tidak ada yang terlambat dalam kerajaan surga. Siapkan perjamuan kudus. Kita bersyukur karena tahun ini kita mulai mengawali dengan perjamuan kudus. Tadi malam kita sudah dengar, kita siap terima warisan sah.
warisan sah. Minta nada G dan kita bangkit berdiri sambil kita pegang roti. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Lihatlah tahun ini sebagai tahun yang Tuhan sudah bukakan pintu buat saudara. Kita tinggal masuk dan duduk, Tuhan berikan kami kekuatan. Waktu kami melangkah, Engkau akan intervensi. Obat roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, mata kami terbuka. Dari bersungut ganti bersyukur, dari takut ganti percaya. Dan itu akan menjadi jubah kami, puji-pujian akan menjadi pakaian kami. Percayakah saudara, berroti anak tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus. Engkau sembuh, engkau kuat, engkau diberkati, engkau melangkah dengan kemenangan. Makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami melakukannya, kami nyatakan kematian Tuhan, artinya warisan sah kami terima. 2022, tahun di mana kami sangat tenang, sangat rileks, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kami ada dalam ketenangan tingkat tinggi, dan Tuhan akan bekerja bagi kami, Tuhan akan membuka bagi kami, dan Tuhan akan berjalan bagi kami untuk mendatangkan kemenangan. Aku akan. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian yang lama kamu harus berupaya. Perjanjian yang baru aku akan. Perjanjian yang lama kamu harus kudus supaya dapat berkat. Perjanjian lama Tuhan yang kudus membuat kita diberkati. Sehingga kalau kita melakukan kekudusan, kita melakukan ketaatan karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan, di mana darah-Mu tercurah ada belas kasihan, ada kemenangan. Kekayaan Mesir akan pindah ke tangan orang benar. Orang Israel keluar dengan emas dan perak dari orang-orang Mesir yang dikumpulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kekayaan bangsa-bangsa akan pindah ke dalam kami. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita bersekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya dan terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar, anugerahmu besar, janjimu ya dan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini sembuh, tahun 2022, tahun pintu terbuka. Dan kita akan masuk dengan kemenangan yang luar biasa. Enter, haleluya, enter and possess. Masuk dan duduki, haleluya. Kasih setiamu nyata baik. Iman kebajikan terserah bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diterima. Karena Allah sanggup.
sulung saudara ini benih pertama di tahun 2022. Dan kami percaya Tuhan akan berkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluas daerahmu. Enlarge my territory, enlarge your territory. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan meluputkan engkau dari setiap malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus belalang pelahap, belalang pindahan dihalau Tuhan. Dan engkau akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kami menabur dengan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Ini benih sulung di 2022. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Masa laluku telah dipasutkan, semua gagalku telah ditebus oleh mengenalmu. Itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku menarang kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Kita akan terima berkat Tuhan dengan pujian ini. Mari bangkit berdiri. Semua gagalku telah ditebus mengenalmu. Itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku menarang kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Haleluya. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku menarang kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Yang percaya katakan amin. Bisa kasih salam kiri kanan muka belakang. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Mari siapkan hati tetap nada A dan kita akan terima berkat Tuhan. Kita nyanyi refrainnya saja. Ada mujizat di dalam kita bersyukur. Kita percaya kekuatan dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Sama-sama katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, Tuhanku tenang, teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Naik setengah.
Dan engkau akan masuk dalam kelegaan, engkau masuk dalam perhentian yang luar biasa. Aminkan janji Tuhan sambil mengangkat kedua tanganmu. Setiap amin yang lahir dari hati yang percaya akan Tuhan genapi di dalam engkau. Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia intervensi engkau di tengah jalan. Dia campur tangan untuk membawa engkau kepada jalan-jalan kemenangan. Dan Tuhan berikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru besok. Bawa minyak urapan saudara. Ini bumi tahun luar biasa di mana kita berturut-turut 3 hari ibadah. Dan besok semua minyak saudara akan kita doakan dan kita akan mengurapi, ya. Kita akan melakukan pengurapan besok hari. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru.